Shalom, Bapak Ibu Saudara, sahabat DSCD dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Vikaris Doviani Safitri, melayani di calon resort GKI Pangkalan Banteng. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab Hosea, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Israel adalah pokok anggur yang tumbuh subur, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak mezbah dibuatnya. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita mengetahui bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Allah. Bangsa yang dimana Tuhan menjadikan mereka sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh bahwa mereka memiliki Tuhan Allah yang dimana tempat mereka bersandar, mereka meminta, terlebih yang mencegah mereka dari berbagai hal termasuk ancaman musuh. Namun, kita juga tahu bersama bahwa bangsa Israel juga dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang melawan dan tidak setia kepada Tuhan Allah. Teks bacaan kita pada saat ini memperlihatkan betapa tidak setianya bangsa Israel. Mereka menduakan Tuhan Allah dengan menyembah berhala. Secara terang-terangan mereka menyembah berhala dan menentang Allah dengan membangun tempat-tempat penyembahan. Ini sangat mendukakan hati Tuhan Allah. Dan ada banyak pelanggaran lainnya yang dilakukan bangsa ini. Melewati Nabi Hosea, Tuhan Allah memberi teguran dan kecaman keras bagi bangsa Israel. Akan ada penghukuman bagi mereka yang bebal. Akan ada penghukuman bagi orang yang tidak setia, bagi orang yang melakukan kejahatan, bagi orang yang menentang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat BSCD, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan Allah untuk menjadi kepunyaannya. Kita sudah diselamatkan Tuhan Allah melewati penebusan Yesus Kristus. Lalu apa yang ingin Allah minta dari kita? Kesetiaan dan ketaatan kita. Kesetiaan untuk merespon bahwa kita sudah dipilih dan dimenangkan dari maut. Ketaatan untuk selalu menyembah, membawa hidup kita kepada Tuhan Allah. Tapi, keadaannya dalam kehidupan kita, ada banyak ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal jahat, hal-hal tidak baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai contoh, dalam keluarga, seperti misalnya seorang suami atau seorang istri yang mengkhianati pasangannya. Sebagai seorang anak yang kerap kali berbohong pada orang tua demi kepuasan yang semu. Dalam pekerjaan, berbuat curang, mengambil hak orang lain, memperkaya diri dengan merugikan orang lain, dan hal-hal tidak baik lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, kunci dalam kehidupan kita adalah kesetiaan dan ketaatan. Ketika kesetiaan itu selalu ada dalam hidup kita, dan ketaatan itu hanya kita berikan kepada Tuhan Allah saja, berbagai hal apapun dalam kehidupan kita, mampu kita jalani karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Karena Tuhan melihat umatnya yang setia dan taat. Mari belajar dari bangsa Israel bahwa ketidaksetiaan dan tidak taat akan membawa kita dalam penghukuman. Tetapi orang yang setia dan taat dalam kehidupannya, Allah akan memperhitungkan dan memberikan berkat-Nya. Tuhan Allah kita tidak pernah pelit dalam kasih-Nya. Tapi kita juga sebagai penerima kasih itu harus sungguh-sungguh membawa hidup kita sebagai orang yang sudah dipilih dan dimenangkan. Tuhan tolong dan mampukan kita saat ini untuk senantiasa menjadi pembawa dan pelaku berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami bersyukur kami boleh semakin belajar melewati firman-Mu. Kami pun diingatkan bahwa hidup kami saat ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Maka ajarkan kami untuk terus bersandar kepada Tuhan Allah, sehingga hidup kami boleh dilayakkan menerima berkat Tuhan dan menjadi pembawa berkat bagi siapa saja. Diberkatilah Tuhan seluruh jemaat GKI dimanapun berada, dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Allah akan senantiasa melindungi kami dimanapun kami berada. Beri kami kekuatan Tuhan dalam menjalankan setiap hari-hari hidup kami. Aktivitas pekerjaan kami, bahkan sepanjang hari ini kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Diberkati dan disembuhkan serta dipulihkan setiap jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan kurang sehat. Kami percaya kuasa penyembuhan akan Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus jemaat Tuhan yang pada saat ini ada dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Terima kasih Tuhan Allah kami. Kami bersyukur, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami. Amin.